26. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar wilayah ditentukan oleh faktor teori gravitasi. Itu adalah teori yang digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antar dua wilayah. Misalkan nih, kita mau membandingkan interaksi antara Jakarta Bogor dengan Jakarta Bekasi, lebih kuat mana ya interaksinya? Nah, ini caranya ya, menggunakan rumus pada teori gravitasi, yaitu kekuatan interaksi sama dengan jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B dibagi jarak dari kota A ke kota B kuadrat. Dari sini kita bisa lihat, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi adalah dari rumusnya nih ya, P itu kan jumlah penduduk, berarti jumlah penduduk, dan D ini jarak kan, jarak, dimana jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kekuatan interaksi, berarti semakin banyak penduduknya semakin kuat interaksinya, dan jarak itu berbanding terbalik dengan interaksi, dimana semakin banyak jaraknya atau semakin jauh jaraknya, itu interaksinya akan semakin lemah. Jadi nomor 26 jawabannya yang D, 2 dan 4. Pola desa tersebar tidak teratur dijumpai pada daerah dengan kondisi ya, pola keruangan desa ada 3. Yang pertama, pola memanjang. Ya, biasanya pola memanjang ini mengikuti jalan, sungai, dan pantai. Yang kedua, pola memusat, mengelompok, dan mengelilingi fasilitas tertentu. Ya, seperti mengelilingi sumber air, bendungan, pusat pertokoan, dan lain-lain. Yang ketiga, pola desa tersebar atau menyebar. Nah, ada yang tersebarnya teratur, ada yang tidak teratur. Pola desa tersebar yang teratur itu ada di dataran yang subur, ya. Sedangkan kalau tidak teratur itu di daerah yang beralif kasar ya, seperti pegunungan, terusnya daerah kapur. Maka nomor 27 jawabannya adalah yang C, kesuburan tanah tidak merata dan topografinya kasar. Ya, karena topografi tanahnya dia nggak merata, maka desa-desa itu tersebar mencari sumber air gitu kan. Karena kan ini ada yang subur, ada yang subur, ada yang tidak subur gitu kondisi tanahnya, sehingga mereka mencari yang subur, maka nggak rata gitu persebarannya. 28. Jarak kota A dan B adalah 60 km, sedangkan jumlah penduduk masing-masing kota adalah 100.000 dan 4.000 jiwa. Dari data tersebut, bila direncanakan akan dibangun terminal bus di antara kedua kota, maka pembangunan idealnya dilakukan pada jarak
Ya, ini adalah teori titik henti, yaitu teori yang digunakan untuk menentukan lokasi ideal bagi pusat pelayanan. Pusat pelayanan itu adalah tempat-tempat yang digunakan untuk umum, seperti pasar, sekolah, pom bensin, rumah sakit, terus terminal bis gitu ya. Oke, rumusnya yaitu titik henti sama dengan jarak dibagi 1 ditambah akar dari penduduk yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nanti kan ketemu hasilnya nih. Hasilnya itu diukur dari kota yang lebih sedikit penduduknya. Seperti itu. Oke, kita hitung ya. TH sama dengan di sini jarak A dan kota B itu adalah 60 km dibagi 1 tambah akar dari jumlah penduduk yang lebih banyak itu 100.000, yang lebih sedikit 4.000, sama dengan ini kita bagi dulu 100 dibagi 4 25, akar dari 25 itu 5, 60 dibagi 1 tambah 5 gitu kan, sama dengan 60 dibagi 6, hasilnya 10 km ya. Kalau kita gambarkan gini, ini kota A, ini kota B, jaraknya 60 kilo. Nah, ternyata pom bensin itu harus dibangun 10 km. Tapi dari mana dihitungnya? Dari kota A apa dari kota B 10 km-nya? Ya, kita lihat dari penduduk yang lebih sedikit, yaitu B, ya kan? B itu punya 4.000 penduduk, A 100.000. Ya udah, berarti 10 km-nya dihitung dari kota B. Misalkan di sini 10 km. Oh, bangun terminalnya di sini. Lokasi idealnya. Jadi, nomor 28 jawabannya yang B. Fenomena berikut ini terjadi akibat proses pemekaran kota, yaitu pemekaran kota itu kan adalah bertambah luasnya suatu area atau wilayah kota, ya kan? Nah, kita lihat pernyataannya. Yang satu, meluasnya kenampakan fisik perkotaan ke arah luar kota sekitarnya. Misal kita ambil contoh Jakarta. Kenampakan fisik perkotaan itu kan salah satunya banyak gedung gitu ya, gedung-gedung, terus mall. Nah, apakah daerah di sekitar Jakarta, yakni Bodetabek, itu juga ikut-ikutan banyak gedung, banyak mall? Gimana? Di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi? Iya, ya. Jadi pernyataan pertama benar. 2, bergabungnya beberapa kota menjadi suatu wilayah yang luas. Ini juga benar ya. Ketika beberapa kota bergabung, terusnya makin luas kan, ya berarti itu termasuk pemekaran namanya. Yang ketiga, terjadinya lonjakan jumlah penduduk di kota. Nah, ketika suatu kota itu bertambah luas dan berkembang, otomatis dia akan menjadi daerah tujuan para urban ya, sehingga akan terjadi lonjakan penduduk gitu dari daerah luar nih pada datang ke kota tersebut. Yang keempat, terciptanya kota-kota megapolis. Masih ingat apa itu kota megapolis? Yaitu kota yang terdiri dari beberapa kota metropolitan gitu kan. Jadi beberapa kota metropolitan bergabung, baru namanya menjadi megapolis. Misalkan nih Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur bergabung menjadi DKI Jakarta. Nah, itu benar juga. Jadi semuanya benar, nomor 29 jawabannya E. Ciri negara berkembang adalah nomor. Baik, kita lihat ciri-ciri negara maju dan berkembang. Yang pertama kita lihat dari pendapatan per kapitanya ya. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk. Rumusnya jumlah pendapatan satu negara dibagi dengan jumlah penduduknya, seperti itu.
Nah, kalau di negara maju, pendapatan per kapitanya itu tinggi, sekitar 9.656 US dollar, sedangkan di negara berkembang rendah, yakni sekitar 786 US dollar. Kurang dari ya, ini lebih dari. Terus dilihat lagi dari indikatornya, yaitu pertumbuhan penduduk. Berarti terkait dengan jumlah kelahiran. Di negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah justru ya, karena tingkat kelahirannya rendah juga sedikit. Itu jarang orang yang mau punya anak. Sekalinya pun punya anak nggak banyak, paling 1-2. Berbeda dengan di negara berkembang, pertumbuhan penduduknya tinggi, makanya penduduknya banyak-banyak jumlahnya. Kemudian kita lihat lagi dari angka harapan hidup. Berarti usia hidup seseorang itu rata-rata bisa sampai berapa tahun gitu ya. Dan di negara maju itu tinggi harapan hidupnya, karena fasilitas kesehatannya baik ya, pola makannya bagus karena mereka udah sejahtera kan, terus pola hidupnya juga bagus. Nah, di negara berkembang itu rendah. Kemudian kita lihat lagi dari faktor sektor pekerjaan yang mendominasi. Di negara maju itu banyaknya industri dan jasa, sedangkan di negara berkembang masih agraris atau bercocok tanam. Dan terakhir teknologi, pendidikan ya, belum. Pendidikan di negara maju pendidikannya tinggi-tinggi ya, tingkat buta hurufnya rendah, dan kebanyakan bisa sekolah sampai universitas gitu. Sedangkan di negara berkembang rendah, banyak yang belum bisa baca, seperti itu. Dan terakhir teknologi. Di negara maju teknologinya canggih, sedangkan di negara berkembang masih sederhana. Dari sini kita bisa lihat berarti mana yang cocok dengan soal. 1, pendapatan per kapita rendah. Iya, benar. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Salah, harusnya agraris ya kalau berkembang. Terus pertumbuhan penduduk rendah, harusnya tinggi. Kemudian tingkat harapan hidup rendah. Iya, benar. Terus sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan. Salah ya, karena dia agraris maka harusnya kebanyakan di desa. Jadi nomor 30 jawabannya yang C, 1 dan 4.